Apa yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil dari pengalaman, maka saya memberi judul What is in the mind of a translator, ya, seorang penerjemah, an insider perspective. I hope that you can already see my PPT right now. Can you? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah ya? Sudah. Baik, oke. Saya akan memulai dan saya akan menggunakan PPT yang sudah saya siapkan ini dalam bahasa Inggris, tetapi dalam presentasi saya akan menggunakan campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk juga memfasilitasi teman-teman yang bukan berasal dari prodi sastra Inggris, meskipun saya yakin kemampuan bahasa Inggris teman-teman semua sudah mencukupi untuk memahami apa yang akan saya sampaikan. Jadi selain sebagai dosen seperti disampaikan oleh moderator tadi, saya adalah seorang penerjemah dan saya sebenarnya sudah lebih lama menjadi penerjemah daripada menjadi seorang editor. Dunia penerjemahan sudah saya tekuni sejak saya masih menjadi mahasiswa seperti Anda sekalian, mungkin di sekitar semester 4 atau 5 saya sudah mulai melakukan penerjemahan, menerima penerjemahan secara kecil-kecilan dari satu agen ke agen yang lain, dari satu tempat fotokopi ke tempat fotokopi yang lain, kemudian merambah ke dunia penerbitan dan sampai sekarang saya masih menerjemahkan dan tentu saja pekerjaan utama saya adalah mengajar sebagai dosen, tetapi pekerjaan yang tetap saya geluti sampai sekarang juga adalah penerjemah. Dan menerjemahkan bisa menjadi semacam bagi saya sendiri menjadi semacam waktu di mana saya bisa melakukan mungkin karena saya menikmati saja ya, karena saya menikmati seperti Anda suka menulis, maka Anda melakukan menulis itu bukan sebagai sebuah aktivitas yang memberatkan, tapi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Nah, seperti itu bagi saya. Ada dua hal besar ketika seorang penerjemah itu memikirkan untuk menerima suatu terjemahan. Dua hal yang besar itu saya sintesiskan sebagai technical things dan textual things. Technical things tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis yang tidak berkaitan dengan teks. Ya, itu suatu pernyataan yang sangat binarical ya. Jadi suatu yang tidak teknis ya berarti tidak tekstual. Saya karena ada dua kategori ya, kalau tidak A ya B, maka kalau yang tidak teknis ya tekstual, kalau yang tidak tekstual ya berarti teknis. Nah, yang teknis itu mencakup antara lain keterampilan-keterampilan yang sifatnya tidak saya temukan dalam mata kuliah penerjemahan, hal-hal yang sifatnya di luar itu, keterampilan-keterampilan yang saya bangun bukan dari bangku kuliah, tetapi dari hal-hal yang saya baca, saya pelajari, saya amati, saya alami sendiri ya. Ada beberapa hal di situ, salah satunya hal-hal yang berkaitan dengan interpersonal skills, kemampuan untuk berinteraksi, bekerjasama, membangun relasi yang baik, menjaga relasi dengan klien dan prospective clients semacam itu. Jadi itu yang berkaitan dengan interpersonal. Saya nanti akan menjelaskan lebih detail di bagian-bagian selanjutnya. Kemudian ada juga managerial skill, kemampuan manajerial, meskipun tidak sampai pada tahap yang membangun atau memiliki agensi penerjemahan, tetapi saya yakin bahwa sedikit banyak saya harus memiliki kemelean terhadap kemampuan manajerial, pengaturan waktu misalnya, pengaturan sumber daya, mengatur bagaimana saya membagi energi antara mengajar dengan menerjemahkan, juga dengan hal-hal yang lain di luar itu, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, dengan sosial, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, itu manajerial, kehidupan yang praktis yang harus kita miliki, keterampilan yang praktis yang harus kita miliki. Kemudian yang berkaitan dengan financial itu juga penting, karena meskipun menerjemahkan misalnya bagi saya bukan jadi sumber penghasilan utama, tetapi penghasilan atau penerimaan dari
penerjemahan itu tetap harus saya pertanggungjawabkan, harus menghasilkan sesuatu yang bisa membantu saya untuk memiliki semacam ya kemapanan finansial semacam itu. Itu hal-hal yang akan saya singgung nanti lebih mendetail di bagian selanjutnya. Saya ingat tadi pagi saya juga mendengarkan presentasi dari Prof. Nizam yang merupakan Dirjen Dikti saat ini tentang bagaimana mahasiswa itu diharapkan juga untuk memiliki atau mengembangkan keterampilan-keterampilan yang sifatnya bukan hanya keterampilan berkaitan dengan apa yang dipelajari di kelas. What you learn in the classes are not enough to face this world, ya. Jadi hal-hal yang saya pelajari di luar dari kelas itu yang juga saya terapkan dan saya gunakan. Kita perlu memiliki keterampilan-keterampilan atau orang mengatakan kadang-kadang soft skill semacam itu yang tidak hanya dipelajari di mata kuliah kita yang diajarkan di program studi kita. Nah, ini nanti kaitannya banyak, misalnya juga Anda juga perlu misalnya siapa tahu mengikuti mata kuliah yang tidak berkaitan dengan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Mandarin, tetapi ikut mata kuliah di prodi manajemen, di prodi akuntansi, di prodi mungkin juga teknik industri atau apa, Anda perlu tahu melek ke sana, tidak hanya menutup diri pada pengetahuan yang sifatnya sangat spesifik di sastra Inggris atau di pendidikan bahasa Mandarin. Kemudian the second things that I found very important when I accept the work of translation is related to textual things that include, among others, strategy of translation, research, dictionary, and other things. Yeah. There are so many things that are related to the text. This part is the one that actually you learn in the university at school. So when you study translation subjects with your lecturers, that's what you are learning. You learn about how to translate, how to tackle text, how to do research to help you in understanding the text that you are going to translate, how to make use of dictionaries. So this second part will be things that you can learn at the study programs. It is in the curriculum, maybe. So you don't need to study that outside of the class. But for technical things, many of them should and can be learned outside of the class. Nah, ini yang interpersonal. Interpersonal itu kemampuan kita untuk membangun relasi, salah satunya dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penerjemahan, penerbit, klien personal atau klien institusional. Itu yang harus kita bangun. Jadi awalnya itu memang mungkin kita harus memiliki yang namanya semacam portofolio penerjemahan. Kita memiliki range of text that you have translated yourself, that you can show, that you can showcase to others, to your prospective clients maybe, so that they can see who you are and what you have done so far. Tapi kemudian nanti ketika sudah mulai terbangun koneksi, kemudian terbangun trust, dan juga hubungan interpersonal itu biasanya akan jauh lebih informal, seperti di email-email yang saya dapatkan dari para editor, penerjemah atau editor atau pemilik penerbit itu. Penerbitan itu mereka sangat cair, hubungannya sudah sangat cair karena sudah saya bangun dari tahun 2000-an 2003, 2004, 2005 dan seterusnya, itu sampai sekarang masih menjadi repeat consumers of my service. Ya. Jadi itu yang saya yakin tidak mudah juga dilakukan karena penerjemahan sebagai sebuah layanan itu juga membutuhkan kepercayaan dari
klien. Ya, pertanyaan yang datang kadang-kadang sederhana, "Mas, sudah siap menerjemahkan belum?" Atau bagaimana. Ya, karena saya, seperti saya sebutkan tadi, pekerjaan utama saya adalah mengajar dan pekerjaan sambilan saya adalah menerjemahkan, biasanya mereka akan, selalu bertanya, "Sudah ada waktu belum, Mas? Saya mau minta tolong untuk diterjemahkan," semacam. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya, sudah lama sekali saya tidak mendapat order penerjemahan dari, seorang teman penerbit tertentu, saya akan menghubungi, saya nggak akan, segan-segan, "Mas, jadi nggak nerjemahke buku ini?" Misalnya. Ya, tidak apa-apa, meskipun kita sudah dikenal lama menjadi penerjemah yang cukup bandel misalnya, kita juga harus, tetap, down to earth. Dalam arti ya karena kadang-kadang mereka itu lupa atau mungkin, eee, ada teks tapi belum belum siap atau bagaimana. Nah, itu yang kita perlu juga, proaktif. Jadi tidak hanya menunggu, dihubungi. Memang dalam beberapa kasus, penerbit ataupun klien itu akan menghubungi kita dan itu terjadi. Tapi juga ada saatnya di mana kita, mungkin karena sudah lama nggak mendapat atau tidak memperoleh, eee, orderan atau pesanan penerjemahan dari satu klien, bisa saja kita menghubungi dia agar tetap terjaga hubungannya itu. Meskipun itu tidak didasari semata-mata oleh, dorongan, ekonomi, tapi oleh dorongan, tadi interpersonal. Kita tetap ingin menjaga relasi ke depannya. Dan biasanya mereka akan senang kalau, "Oh iya, udah lama ya Mas ya nggak dihubungi ya. Oke, ada Mas, ini Mas." Ya, and this happens, uh, over time. You cannot build this kind of trust overnight. You need to build this kind of relationship, um, over times, dari waktu ke waktu, menjaga relasi yang baik dengan mereka. Sometimes the relationship between, editor or, publishers or clients with, us as translator can be, much less formal, can even become, like friends outside, even, maybe some kind of family members. Kadang-kadang jadi jauh lebih personal. Yes, kalau kita dimanapun ya, saya pikir tidak hanya di dunia penerjemahan, dimanapun ketika kita berhubungan, bekerja sama dengan orang dan kita baik dengan mereka dan mereka baik dengan kita, itu yang terjalin adalah relasi yang kadang-kadang melampaui dari sekedar, masalah bisnis atau masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, tetapi sampai ke tahap-tahap yang lebih personal, menjadi saudara, menjadi teman dan semacamnya. Saya contohkan di sini 2 orang atau 2 penerbit, saya belum pernah bertemu dengan mereka ini, 2 orang yang, menghubungi saya di sini, Mbak Marina ini dan Mas Komarudin. Saya telah bekerja sama dengan mereka sudah mungkin lebih dari 10 tahun, tetapi saya belum pernah bertemu secara langsung dengan mereka. Tapi, hubungan yang terjalin dengan korespondensi email itu sangat dekat. Dan ada juga, teman-teman yang menghubungi saya awalnya sangat, formal, lama-kelamaan menjadi, saudara yang, yang ya yang membantu saya tidak hanya dalam kehidupan, profesional, tapi juga in the personal life. This is a friend of mine, from the US who back in 2002, contacted me and asked me to be his interpreter when he came to Indonesia to interview and to also meet with, Nike workers in Indonesia. So I accompanied him when he visited Indonesia in 2001, 2002, 2003, and even after that, 2006. That's the last time I think, when he visited Indonesia. And then, we became more than just, friends, in professional realm, but also in personal, and in, individual level.
So when I studied in the US, for example, when it was winter break, when every students go back to their homes and celebrate Christmas with their family, and I was left behind at my school. It was cold, I came to his house and he invited me to his house, and then we spent times together, celebrated Christmas, uh, and so when he also visited Indonesia in 2013, he visited Majong actually, and then I hosted him at my place. And yeah, I mean, like, until today we are still good friends, and we always consider ourselves as brothers of different mothers. So that's Jim Gidi ya. Juga apa namanya, hubungan yang interpersonal itu terjalin juga dengan apa namanya, organisasi institusi yang awalnya itu sangat apa namanya, sangat formal ketika menghubungi kita. Ya oke, tidak apa-apa, kita membangun relasi dan kepercayaan dengan mereka. Biasanya kalau mereka sudah percaya dengan kita, mereka menjadi repeat consumers atau repeat clients ya, akan datang lagi dan lagi, ketagihan nanti kata mereka. Sudah apa namanya, ya senang dengan layanan yang kita berikan. Tentu saja kualitas tidak boleh dikompromikan di sini ya. Bahwa relasi personal itu penting, iya, tetapi kualitas dari terjemahan kita juga harus terjaga sehingga mereka tetap percaya. Oke, managerial ini yang keterampilan lain. Managerial ini berkaitan dengan misalnya tadi saya katakan waktu, dengan ya time management, dengan resource management, dengan energy management to some point. Jadi setiap penerjemahan, setiap teks yang harus diterjemahkan itu biasanya mereka memiliki tenggat waktu yang harus kita sesuaikan. Kadang-kadang kita bisa melakukan negosiasi dengan mereka. Bisa Kak, saya meminta ini tidak 2 bulan misalnya, tapi 3 bulan dan seterusnya. Kadang juga bisa menego masalah pembayaran misalnya. Jadi managerial skill ini lebih pada managerial diri kita sendiri. Tapi kalau kita misalnya sampai memiliki semacam agensi penerjemahan, tentu saja managerial skill kita harus lebih tinggi, harus lebih baik. Kita akan mengelola atau membantu atau mengatur orang lain yang ada di bawah kita. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Saya sendiri tidak terlalu tertarik sebenarnya untuk melakukan itu, meskipun ada juga terpikir, tapi karena sementara ini bagi saya fokusnya adalah yang lain, maka saya tidak tertarik untuk bukan tidak tertarik, tidak terdorong saat ini untuk membuat semacam agensi penerjemahan. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang memang juga berasal dari seorang penerjemah yang freelance, nanti kemudian dia mendirikan agensi-agensi penerjemahan yang membawai beberapa penerjemahan dan di situ tentu saja kemampuan manajerial dia sangat diperlukan, termasuk leadership skill-nya. Tapi kalau yang Anda hanya membawai diri Anda sendiri, maka managerial skill-nya itu lebih kepada time management and also resource management. Financial itu juga berkaitan dengan kemampuan Anda tadi menegosiasikan misalnya harga, kemudian meminta apa namanya, kenaikan. Kalau memang sudah dirasa perlu, Anda harus melakukan itu. Kemudian juga bagaimana Anda mengelola pemasukan Anda, apalagi kalau misalnya Anda nanti akan menjadi full time translator, Anda perlu memiliki kemampuan untuk mengelola pemasukan Anda, berapa yang Anda dapatkan, dan biasanya ya itu tergantung pada berapa banyak pekerjaan yang bisa Anda kerjakan dalam kurun waktu tertentu. Ya ini hanya contoh invoice saja, bagaimana kita bisa memberikan apa namanya, menyiapkan semacam invoice untuk terjemahan yang kita lakukan. The second thing that we need to know, we need to consider when we do the translation is textual. So here we deals with
the text itself. And then when it comes to the text, the first thing that we need to do is research. We need to have this skill, even though this is not like a, don't imagine this is like a research in the laboratory or research that what is it, like that was financed by uh, a funding or something like that. It is just a research, a small research that we do before we do the translation, so that we will be able to inform translation. Yeah. So the first thing is research. Thing that I will highlight as something that we cannot do without. If we want to do translation and we want to translate well and we want to produce informed translation, we need or we must do translation research. Sorry. There are some channels, some websites or things that we can visit to get information about the text that we are going to translate. Goodreads is a good start, I guess. Google Books, especially popular books, they usually have the uh, sections on review and others. You can read them, and you will get a better sense of the book or the text that you are going to translate. Especially if you are going to translate books, yeah. Blogs is another very valuable resource, especially when the writer of the book has blog. You can visit it and read the content. Not all the contents maybe, but you can make a choice, or you choose which one that are relevant to your uh, translation. Publishers websites and also Wikipedia. Those are just a few examples. Yeah. There are so many that you can just Google and then suggest you with so many resources to read about a text that, especially if it is a book that you are going to translate. No worries. Probably you will spend maybe the first week of the of the first assignment of your translation to do the research. Seminggu pertama itu mungkin Anda tidak perlu menerjemahkan dulu. Anda melakukan riset, kemudian membaca review-review tentang buku tersebut, membaca bloopers tentang buku tersebut dan semacamnya. Gunakan itu. Sehingga Anda nanti ketika masuk ke dalam teks itu Anda punya semacam pengantar sebelum Anda masuk ke teks. Another textual thing is that you need to set the tone, and it need to be done in the beginning. From the beginning, you need to read the first chapter maybe of the book or of the text, or few first pages, baca beberapa halaman pertama, untuk mendapatkan sense ya, mendapatkan semacam kesan pertama ini maunya teksnya ini teks yang formal, teks yang akademik, teks yang populer, teks yang muantai atau bagaimana. And you need to imagine or put yourself in the shoes of a reader. Nah, baca Anda kemudian membayangkan, saya membaca ini, kalau saya membaca buku ini saya itu awal keras-keras misalnya, ini berarti buku yang sifatnya humor dan saya harus menerjemahkannya dengan nada-nada yang humoris. And you need to set the tone, like whom is this book intended for. Jadi tadi sama seperti kurang lebih, ini kira-kira ditujukan kepada siapa sih buku ini. Kalau ini buku untuk anak ya jangan Anda menerjemahkannya dengan sangat serius, dengan kosakata-kosakata yang formal, dengan kosakata-kosakata yang rumit, yang tinggi. Meskipun Anda menjadi penerjemah itu Anda tidak menciptakan kata sendiri, tapi Anda harus juga menyesuaikan diri dengan pembaca Anda. Jangan menerjemahkannya misalnya contoh sederhana begini. Kalau kita mengatakan Anda itu kan formal ya, sangat formal. Atau Bapak itu juga formal sekali.
Tapi kan kalau buku anak ya Anda menggunakan kata ganti kamu atau engkau. Set the tone from the beginning. Is the text something which is academic, which is something formal, informal, popular, or even humorous, or what? Set the tone. And then also you need to know where you can find helps for your text. Kadang kita perlu tahu di mana kita bisa mencari bantuan dari kolega, dari teman-teman. Kalau Anda menerjemahkan buku-buku atau teks-teks manajemen, maka Anda harus mungkin ya ngobrol dengan teman-teman dari manajemen. Atau juga kalau kliennya itu orang yang terbuka atau ya yang sangat terbuka untuk diajak diskusi, ya diskusi. Jangan sampai Anda membuat kesalahan karena Anda tidak melakukan penerjemahan yang informed, yang tidak bagus gitu ya. Kemudian tentu aja ada mesin translation that we can use to help us, Google Translate, Microsoft Translate, Translate ID Pro, in Telegram ya. Semuanya itu berguna, semuanya itu bisa membantu. Dan seringkali kalau kita memanfaatkannya dengan benar, tahu cara memanfaatkannya dengan benar, akan membantu kita mempercepat hasil terjemahan kita. Tetapi pada akhirnya ketika sebelum Anda mengembalikan atau menyerahkan hasil terjemahan Anda harus menjadi pihak yang memastikan kualitas dari terjemahan itu, bantuan-bantuan itu. Dan ya sampai sekarang saya mendapati bahkan mesin translation yang bagus semacam Google Translate dan Microsoft Translate itu masih ya oke, mungkin sekitar 70-75% bagus, tetapi pada akhirnya nanti kita harus menaikkan standarnya dengan kita melakukan pengecekan itu agar menjadi minimal ya 90% bagus, akurat dan semacamnya. Kemudian dictionaries itu juga sangat penting. Kita perlu memiliki kamus baik online maupun offline. Jangan hanya pada online saja, tapi juga offline. Jangan hanya monolingual, tapi juga bilingual. Kita kadang pikir kalau menerjemahkan itu hanya bilingual dictionaries that we need. No, we also need monolingual dictionaries. Kadang-kadang penting kita untuk mengetahui bagaimana suatu frase atau kata itu digunakan dalam teks aslinya sehingga kita mendapatkan kesan yang benar. KBBI sangat bagus, kita juga belum Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buat kamus-kamus yang sifatnya field spesifik ya. Kemudian translation memory ini banyak digunakan ketika kita menerjemahkan teks-teks yang sifatnya teknis dan membutuhkan waktu yang cepat. Kita memiliki ini, menggunakan ini juga. Di dalam penerjemahan buku yang menjadi yang saya kerjakan sebenarnya tidak terlalu banyak digunakan translation memory, meskipun sangat penting dan terutama penting ketika kita mau menghasilkan penerjemahan atau teks penerjemahan yang konsisten dan bagus. Ini beberapa prinsip yang saya pikir perlu saya share di sini. When you first translate, it is better to translate faithfully to start with. Menerjemahkan dengan beriman, penuh iman dengan ya teks aslinya kayak gini, saya menerjemahkannya kayak gini. Jangan seolah-olah kemudian Anda melakukan adaptasi yang terlalu jauh atau interpretasi yang terlalu jauh. Ya, penerjemah itu mulai dengan melakukan interpretasi yaitu menurut saya tidak begitu bagus. Jauh lebih bagus kalau kita itu faithful di awal, kemudian ya nanti akan lebih mudah untuk mengembalikan ke kalau kita akan sedikit lebih lenient, lebih mudah daripada kalau kita dari awal sudah tidak faithful, sudah penuh interpretasi. Jadi kalau apalagi untuk menerjemah pertama pemula itu jauh lebih bagus untuk menerjemahkan secara faithful. Cukup teks, beriman pada teks aslinya. Mungkin terkesan kaku, tidak apa-apa. Mulai dari yang kaku dulu itu akan lebih mudah
benar, nanti sedikit membelokkan ke sana kemari itu sedikit lebih mudah. Membuat luwes sedikit lebih mudah. Daripada Anda luwes dulu lalu membuat lurus itu akan sangat susah minta ampun. And better to keep the structure as it is. The structure here relates to refer to grammar. Kadang-kadang karena kita mau berpikir bahwa bahasa Indonesia dan bahasa asing itu mungkin memiliki cara berpikir yang berbeda, kita mengubah strukturnya dari aktif menjadi pasif, dari pasif menjadi aktif dan seterusnya. Seolah-olah kita atau dari satu kalimat panjang dipendekkan jadi beberapa kalimat. Ya oke, itu kalau Anda sudah cukup bagus, oke, enggak masalah. Tapi kalau Anda mulai baru pertama kali menerjemahkan atau penerjemah awal, better to keep structure as it is. And the third point, the principle that I think very useful, better to produce translation that sounds awkward but correct than fluent but wrong. Itu sesuatu yang saya pikir juga cukup penting ya. Kadang-kadang kita pikir, aduh terjemahan keuangan, ya, kaku ya. Nggak apa-apa, kaku tapi benar daripada fluent, daripada luwes tapi salah. Tadi lebih mudah untuk meluweskan sesuatu daripada meluruskan sesuatu. And fight the temptation to own the text. You are not the owner of the original text. You recreate the text in the target language, but you don't own the text. Don't try to change the text. You are the translator, not the writer. You rewrite the text in the target language, but not create the text. Oke, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, bisa share kepada teman-teman. Semoga berguna. Sekali lagi, ini bukan dari penelitian. Saya punya penelitian sendiri tentang penerjemahan, tapi saya pikir tidak cocok untuk saat ini. Saya belum siap untuk menunjukkan hasilnya mungkin. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan kepada moderator.